dalam 16 gitu. Oh sedikit sekali Pak, paling Bapak pasti 1 sendok kah? Misalnya kalau buat sawit kan biasanya kan 2 sendok cukup. 1 sendok saja ya Pak. Sawit kan tanaman tahunan Pak. Iya. Tapi kalau hurtik Ukurannya berapa itu? sebenarnya pupuk mikro itu tuh 2% dari dosis pupuk makro. Kecil sekali Pak. Ya, sama saya kenapa tidak menggunakan dolomit karena walaupun ada magnesiumnya saya tidak gunakan. Iya. Nanti kalau saya sifatnya berlebihan ke tanah juga nanti magnesiumnya jadi menghambat tumbuhan tanaman. Saya mending magnesiumnya saya sendirikan, mending lewat beli pupuk sendiri. Iya. Orang makainya juga sedikit kok Pak. Gitu. Magnesium juga MgSO 4 harganya paling 20-an lah 1 kilo. Jadi seperti kayak bawang ini kenapa tidak begitu subur di Sepunggur karena tidak banyak anakannya tetap kerdil ya karena pengaruh asam itu Pak ya. Ada nggak Pak apa namanya kayak pedoman buku ini kalau jenis bawang dia harus di level keasaman berapa, pH-nya berapa, kalau cabai berapa? Cabe, terong, tomat, Itu satu bangsa ya. satu rumpun, Ya. satu bangsa. Itu memerlukan pH di atas 6 dan sangat rakus. Dia pH-nya 6, bukan urusannya kalsium bukan ya. Tapi dia sangat rakus kalsium. Kayak cabai itu Pak ya. Cabe, terong, tomat, Oh, berarti timun, kita kacang panjang. menambahkan pupuk kalsium juga berarti Pak. Nah, kalsiumnya dari mana? Sudah tahu kan mana yang cepat kalsium yang terlarut? Ya, tadi saya bilang di Gipsum. Di kopi. Tapi rakus kalsium, bawang merah Ya. itu rakus kalsium. Berarti sebangsa dengan bawang prei juga berarti. Bawang pre nggak terlalu. Walaupun pH 5 dia masih. Tapi alangkah bagus bawang pre sampai buat pH-nya 6 ke atas. Itu peranakan dan besarnya sampean dapat. Sampean mupuk juga lebih. Setuju Pak Jum. pH-nya. Itu saja. Bawang pre sama bawang merah polanya juga sama. Harus ada air. Tidak boleh juga agak kering-kering Pak. Bawang pre. Jadi intinya air tetap selalu ada, cuman rutin untuk kita kasih. Cuma airnya dalam kondisi baik. Pernah banyak kendala petani di Bulungan khususnya bawang pre yang tidak terekspos dulu kan nanam besar-besaran tuh bawang pre. Baik di SP3, SP4, SP5, SP6, SP6B sampai beralih ke SP7. Mulai belajar ke SP7, SP9 sudah dari dulu Pak Alek ya, tunggal. Masternya. Musuhnya dulu orang SP3 semua. Makanya Pak Alek datangin orang SP3 kalau bisa kita baku atur harga jual. Dulu di SP3 ada paguyubannya. Khusus bawang pre karena setiap bulan itu pasti keluar 2 ton. Karena itu tidak berjalan, pola memperlakukan tanah tadi tidak berjalan, timbul kendala-kendala Pak. Awal-awal berapa tahun oke lah, tapi setelah itu mulai turun produksi. Ya tadi karena perilaku tadi Pak, kita taunya genjot pupuk terus. Iya. Tidak pernah dibenahi. Ada kasus Pak, petani saya khusus, ketua kelompok tani juga. Saya tidak sebutkan namanya. Dia dulu petani bawang pre. Harga bagus pasti dia jaya ya. Tapi sekarang tanahnya itu nggak bisa ditanami bawang pre. Saya tanami Pak, nggak mau modot. Kayak karena tidak memasukkan bahan pembenah tanah. Tadi yang saya maksud. Petani di Kalimantan. Makanya sekarang SP3 bisa bawang merah. Ya. SP3, SP4 sudah mulai bisa bawang merah walaupun belum Maksimal. masih banyak Pak. Ya. Maksimal sudah mendeketin. Dan kalau cabai awalnya dari sana Pak, Bulungan. Kalau sana cabai kecil dari mau.
Pokoknya cabai besar, cabai keriting. pH ini yang selalu kita abaikan, Pak, di dunia pertanian. Kalau di luar negara-negara berkembang dan maju, pH itu yang sekarang jadi indikator utama. Mau pertanian modern tetap kembali ke pH. Alat sekarang, Pak, digital untuk nancep tanah, biar tahu kandungan unsur haranya, N-nya berapa, P-nya berapa, tetap pH duluan Dibuat patokan, Pak ya. di alat itu. Jadi jangan dilupakan. Ini hal yang saya bilang sangat krusial. Kita selalu ngabaikan, anggap remeh, Pak. Ya. Dianggap remeh. Masalah pengapuran, itu dianggap remeh. Tapi sama ini kita belum dapat pencerahan kapur apa sih yang kita haruskan. Situ saja kelemahannya. Memang kalau asamnya tinggi itu ditanam apa enggak mau naik, enggak mau naik semua. Di pupuk ya enggak mau makan pupuk. Nggak bakalan, Pak. Iya. SP9 SP9 enggak mau naik. Kasih MP kan, kasih mutiara itu loh. Nah, makanya saya bilang datangkan saya ini bayarannya mahal, Pak. Laksanakan ya, Pak. Harus dilakukan, Pak. Iya, ya. Itu aja. Sebenarnya kalau melakukannya itu kita gampang, Pak. Untuk menggali sebenarnya cuannya itu, Pak, untuk kita membeli. Makanya apa? Seket. Ya, Nanti kan habis dicetak nih. Ya. Habis dicetak lahan nih. Ya, Bapak mulai seket lahan. Mana yang untuk bisa menunjang pendapatan harian Bapak? ya. Mana yang bisa menjadi mingguan? Dan mana yang jadi bulanan? Dan ini harus diatur, Pak, dari sekarang. Umur kita makin bertambah. Iya. Tenaga kita pasti akan berkurang. Ini harus kita pikirkan, Pak, sendiri. Sawit. Jos. Tapi aja. Petani yang Ya, paling ya. mulia. Petani yang mulia adalah petani sawit. Oke, Pak ya? Iya. Kalau Bapak jalan-jalan ke SP3, jalan-jalanlah ke jalur 3 dan cari yang namanya Pak Heri. Kalau enggak Pak Edo, kalau enggak Pak Witono. Dia sudah mandiri dalam artian memanajemen lahan sendiri, Pak. Dalam tahun ini apa sih keperluan untuk tanaman saya apa? Habis itu apa yang dibutuhkan tanahnya? Mereka sudah bisa merencanakan, Pak. Dapat kebutuhan kapur ya. Sebenarnya orangnya sudah paham, Pak. Ya, kalau menurut saya kayak orang-orang yang awal mungkin kalau di sini intinya, Pak, perlulah ada panduan mungkin dari pihak PPL kah, apakah intinya yang sekiranya bisa membantu untuk masyarakat yang masih awal-awal kayak gitu, mungkin menjadi arahan lah ya, mungkin gitu. Bisa, itu kalau bisa kayak seperti itu, apalagi dalam berkelompok, bisa saja sampaikan ke petugas. Ke petugas, teman-teman penyuluhan itu bisa Bapak dekatin, jadikan mitra, tapi jangan ditanya tentang program, hindarin. Ya. Teman-teman penyuluh bakalan nggak ngerti, Pak, program apa yang akan masuk, apa yang sampean perlukan enggak. Tapi kalau sampean konsentrasi pertanyaan teknis tentang lahan, kendala-kendala di lahan, mungkin teman-teman bisa memfasilitasinya. Tapi kalau sampean sudah teman-teman penyuluh datang sampean dikilin dengan pertanyaan, Pak, ini perlu bantuan, ini perlu proposal, bakalan sampean nggak diatur. Lain jalurnya. Jalurnya berbeda. Proposal aja. Iya, tahun depan gitu. Sabar. Kalau mau cepat ya jalur kita pakai sekarang. Sama, berkelompok, aktifnya kelompok bukan gara-gara pengurus intinya, Pak ya, kayak ketua, sekretaris, bendahara, tapi dari anggota, Pak, yang bikin hidupkan. Perencanaan kalau bisa dibuat per keluarga masing-masing. Setelah perencanaannya dibuat masing-masing, dikumpulkan dalam satu kelompok. Nanti ditarik, direkap. Mana sih yang nanam padinya berapa hektar, berapa orang sih, dan ketemu.
berapa sih tanam cabenya, ketemu luasan. Terus nanti kendalanya itu yang kita sering diskusikan dalam kelompok, itu bisa ditekankan Pak sama petugas. Oke Pak ya, sekarang zamannya teknologi Pak, kalau nggak bisa lewat telepon. Tohor. Kamar bersing, kapur tohor. Sekarang pustakanya digital semua. Nah ini padi yang kami coba uji tahun ini, tahun kemarin, nanam bulan Desember. Ini hasil aplikasi gypsum dan karbonat. Sajo hilir. Sajo ya. Ya. Sajo hilir Pak. Kapur karbonat sama gipsum aja Gipsum. anunya. Dengan perhitungan kasarnya tadi seperti tadi. Kalau itu masih kasar, belum terlalu detail. Berapa sih kebutuhan per hektar berdasarkan derajat keasaman tadi. Nah ini saya dikirim lagi. Itu jadi pengaplikasiannya sebelum pemupukan NPK, Pak? Kalau yang kapur tadi sebelum pemupukan. Nah, yang ini? Kalau yang ini pada saat olah tanah tadi Pak. Oh, Nah kan untuk nyangga tadi loh Pak, dia nggak terlalu ngedrop banget. Dulu baru. Awalnya saja Pak biayanya mahal Pak Ya. per hektar, tapi per masa tanam itu nggak sebanyak awal nanti Pak. Paling berapa? Karena nyangganya sudah nggak terlalu turun ngedrop banget. Iya. Tapi untuk rumput Pak itu gimana itu? Efek ke rumput itu makin Rumput subur kan? ini biar kondisi apapun dia memang diciptakan ya punya rawa rontek kok ya. Kita kan memang musuh besar tani kan. Makanya saya bilang punya ilmu rawa Tanaman pasti ada rumput. rontek. Itu musuh kita. Itu. Seharusnya bersyukur Bu, rumput masih hidup. Kalau rumput nggak hidup, Yang tanam. iya kan? Ya. padang gurun. Hanya saja cuma dikendalikan. Tetap ingat di penyebab keasaman tadi. Apa sih yang menyebabkan? Kalau ada tanaman vegetasi di atas tanah terlalu banyak, itu juga menyebabkan pH pasti akan turun. Berarti meskipun nggak ditanami harus dibetul Pak lokasi di sini. Rugi. Kalau saya mulsa Pak. Ya. Saya bukan bedengan ya, saya mulsa. Jalurnya yang saya mulsa. Oh iya. Iya. Biar nggak tumbuh rumput. Kalau ada tanaman di bedengannya kan bisa kita rawat untuk Ya. kayak ya. 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 Oh saya balik Pak. Ini cara baru. Bukan mulsanya malah bedengannya, tapi malah jalurnya saya mulsa. Paritnya. Sebenarnya ada karpet itu namanya, karpet plastik penutup itu bahan dari Korea, cuma agak sulit nyarinya di Indonesia. Makanya lebih sayang juga sih mulsa ya, tipis gitu kan. Iya. Injek lah malam robek. Robek juga. Panas udah. Sudah ada plastik khusus sudah. Mau lebih aman lagi biar nggak terlalu berpengaruh keasaman, sebelum gulutan itu dimusak dulu bawahnya, di lapisan paling bawah 50 cm. Karena keasaman dari bahan ini bawah Ya. itu pasti akan dorong ke atas, walaupun Bapak kasih gabut, itu pasti akan dorong ke atas. Makanya asam terus. Siap Pak. Kira-kira Di karpet biayanya lebih gede lagi Pak. Bener omongan. Itu konsep greenhouse. saya tarik butuh ke badrang bar. Wih, tahun tirong kita berlomba-lomba nanti. Nanti ketemu kok berapa dosisnya, itulah yang dibilang spesifik loh lokasi dari Mas. Kita nanti mengikuti pertanian di Cina pakai sensor semua. Iya. Cita-cita kan harus tinggi Pak Jum. Kalau jatuh masih di awan-awan. Tapi kalau cita-cita nanggung jatuh ke tanah sakit kalau jatuh. Kalau bantuan pemerintah itu sekarang lebih kecenderungan pangan Pak daripada hortik. Jatuh harus setinggi mungkin. Cita-cita. Ke pangan itu nggak putus Pak bantuan. Makanya kalau bisa satu kelompok kuatkanlah di pangan.